Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedatangan subscriber dari jauh mas bro. Motor ini keluhannya sebenarnya banyak. Yang paling utama atau yang pertama yaitu masalah panas ya. Panas mesin. Lampu minnya sering nyala ya om ya. Bukan lampu mil, lampu tanda merah panas itu sering nyala ya. Karena lampu merah itu nyala menunjukkan bahwa informasi dari bawah ini sudah panasnya berlebih, yaitu 125 ke atas. Maka sensornya ini akan memberikan informasi dan sana akan nyala merah. Gitu mas bro ya. Nah, kemudian apapun alasannya ya, tanda merah itu berarti menunjukkan indikasi sudah panas berlebih. Oke, nah berarti apapun alasannya berarti sistem pendingin di sini bermasalah. Nah, sistem pendingin di sini pada motor Vario ini adalah cairan sistem pendinginnya. Gitu. Nah, cairan itu berarti ya berhubungannya sama radiator ini tadi. Oke, penyebabnya apa? Banyak mas bro. Contoh yang paling pertama, penjelasan perhatikan ini. Nah, ini tinggal segini mas bro, secuil. Ini kalau sampai selangnya ini masuknya seberapa mas bro? Pasti bocor ini. Oke, kelihatan sayang ya. Oke, nah kemudian tindakannya, yang ini dulu ya. Oke, tindakannya nanti bisa penjenengan langsung ganti ya, atau penjenengan kondisikan, coba ini kalau bisa berarti nanti dipotong ini mas bro, yang mau diganti mas Anam? Ini mas, udah diganti nih. Ayo. Oke mas bro, ini solusi ya, solusi itu atau cara ini ya. Mau penjenengan mau menggunakan cara apa saja monggo. Siap no gitu leh. Nah, ini langkah yang pertama ya. Kalau misalkan tidak ada dana, saya bilang tidak ada dana ya. Nah, ini dipotong nih, karena nanti bakal nyangkut. Kalau nggak dipotong, ini ditekuk. Ini dipotong aja. Oke, dipotong. Supaya dia tidak menempel di sini mas bro. No. Dipotong atau ditekuk, monggo terserah penjenengan kondisikan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini monggo penjenengan perhatikan. Ntar saya ambil selangnya. Ambil oleh. Mana? Belum keluar. Nah, ini juga dikikis. Nah, dikikis supaya selang itu nanti bisa masuk. Ini selang kan cuma nyampe di sini toh. Nah, ini juga ada kontrolnya di sini. Ya, nanti ini dibersihkan. Pokok intinya ini dikikis supaya bisa masuk. Ntar, bismillahirrahmanirrahim. Ini loh mas bro, tidak kita rusak ya sudah rusak. Yang namanya rusak ya rusak sekalian. Rusak ketemu rusak pasti bener mas bro. Nah, ini nanti diratakan supaya ini membentuk begitu loh. Oke, bisa dipahami maksud saya ya. Jadi nanti intinya selang ini supaya bisa bukan hanya nempel di sini mas bro. Nah, bukan hanya nempel di sini, kan cuma di sini saja. Loh, lepas ini biar dia masuk ke sini nanti. Oke, dan selangnya ini tidak mungkin bisa menggunakan selang ini. Nanti carikan lebih panjang. Oke, intinya begitu ya. Nanti diurus berikutnya nanti ya. Oke, satu tempat ini membuat bocor. Kemudian yang ke berikutnya, bapaknya atau informasi dari bapaknya, penanganan terakhir adalah penggantian. Penanganan terakhir ganti seal water pump pak nggih. Seal water pump dan seal oli memang satu rangkaian. Itu penanganan terakhir. Nggih. Ingat yang pertama adalah dari radiator bocornya, gitu. Lari kemana? Ke seal water pump. Saya kurang tahu seal water pump tadi itu benar apa enggak, karena ingat yang beredar di sekitar saya di Jember sini itu banyak juga produk-produk yang aspal asli tapi palsu. Oke. Nah, yang kedua yang berikutnya yaitu
di kopnya sana. Makanya ini mau saya turunkan. Kemudian monggo penjelasan perhatikan. Ini mau saya turunkan baut ini. Ya. Harusnya dari kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri. Oke, mau dipasang dari mana saja, ya tidak masalah. Tapi ini menunjukkan bahwa ini sudah tidak benar atau tidak sesuai dengan standarnya. Berarti yang masang tidak paham atau ya kurang tahu lah dan semacam itu ya. Itu menunjukkan ciri-ciri bahwa tidak mengutamakan kondisi keasliannya, ya ciri-cirinya. Dan nyatanya tidak diperhatikan, ya. Dan tadi jika pada saat bongkar itu baut-baut sudah berantakan, yang artinya mana tempatnya radiator sini, mana tempatnya baut yang di manifold sana, itu semuanya pada berpindah tempat. Ya, yang artinya asal pasang, Mas Bro. Oke, padahal setiap baut mempunyai keinginan sendiri-sendiri. Contoh misalkan baut sini deh. Nah, contoh misalkan, penjelasan perhatikan. Ini kan lebar gitu, contoh. Payungnya itu, Mas Bro. Nah, ini pakai 8, ini pakai 10, sama-sama lebarnya. Lebarnya lebar mungkin sama, tapi di sini pakai 10. Nah, itu semua ada maksudnya. Oke, yang artinya kita ini tidak ikut membuat, ikut saja yang membuat. Kecuali kalau kita lebih pandai daripada yang membuat. Monggo. Ya, Mas Bro ya. Nah, itu contoh diantaranya. Yang berikutnya, monggo penjelasan perhatikan ini. Sini, Mas. Kilau ini, Mas, kilau. Oh, iya. Kilau berarti kan tergesek. Nah, ini lilitan, Mas Bro. Lilitan ini sampai tergesek berarti kan terjadi konsleting nanti. Oke, kemudian pahami mana yang membuat gesek ini. Warnanya masih ada. Nah, itu atas nih, Mas. Warnanya masih ada. Oh, ini. Nah, gesek kan? Nah, sekarang saya tunjukkan. Ntar tetap di sini. Saya tunjukkan. Ini kan begini toh kondisinya. Ini saya tusuk loh. Apa itu? Pasir, Mas Bro. Iya tak? Pasir. Pasir. Oke. Ini sepele, Mas Bro. Tapi kenapa tidak diperhatikan? Begini paling gampang itu. Ya, kita bukan menyalahkan siapa-siapa ya. Kita itu kalau kerja loyal lah. Kalau kita loyal, sudah tidak usah mikir dilihat yang punya. Ya, dengan keloyalan kita kan Allah sudah memberikan jatah sendiri gitu loh, Mas Bro. Ya, nggak usah melihat ini punyanya siapa apa gitu, nggak usah perlu dipikir ya. Oke, nah ini contoh tidak terjadi keloyalan yang berakibat fatal kepada konsumen kan. Konsumen kan nggak tahu, tahunya kan bayar. Ya, mintalah ongkos lebih nggak masalah kalau memang itu keloyalan terjadi. Lebih baik daripada menjadikan bekerja separuh hati. Oke, Mas Bro ya. Nah, ini contoh-contoh kecil ya. Nah, sekarang ini berikutnya, saya mau membuka ini, ya, baut 3 sudah keluar pun juga harus menggunakan cara, artinya apa? Saya harus menggunakan alat yang termodifikasi, ya. Alat ini itu sebenarnya adalah L ini 5 mili, tapi alat ini adalah 5, karena kalau pakai L 5 mili ini tidak bisa ngunci, Mas Bro, lolos, karena ini sudah parah ini. Kemudian bagaimana? Ini sudah saya bikinkan alat 5 lebih, jadi 5, sedikit gitu aja, ya 51 gitu aja, nempel di sini sehingga sesek, sehingga bisa keluar. Oke, tapi ada satu baut yang tidak bisa keluar, yaitu di sini. Monggo jangan perhatikan. Nah, ini baut ini nggak bisa keluar. Pakai ini malah nggak bisa. Pakai ini yang sudah koma juga nggak bisa. Diketok, sebenarnya kalau pakai ini diketok bisa, tapi diketok pasti patah di sana. Oke, maka bagaimana? Ya sudah, ini oli sudah saya tap. Saya ingin mengeluarkan ini dengan cara baut ini dikeluarkan semua. Setelah baut dikeluarkan semua, langsung ditarik semua aja. Nah, Ntar. Oh, masih ada satu. Nggak ngomong di satu di sini. Ya itu. Ketutup pasir. Mas Bro, saya kuncinya biar mau narik nanti. Dibantu ini bagaimana supaya bisa lost door ya? Apa dari sana? Dipukul dikit dari sana? Ini loh. Masya Allah. Ini bisa dipakai bedaan ini loh. Apa nanam padi kah? Nah, cari ya.
Tak anu Om. Pelan-pelan. Enggak nemu. Enggak ada. Nah, itu. Nah, sudah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. No, kita bisa keluar. Bentar, nanti harus dibersihkan semua, soalnya kotor tuh nanti. No, oke, keluar. Mas Bro, no. Panen kan? No, panen. Oke, caranya begini biar aman, karena kalau nggak gitu nanti tidak bisa selamat ini. Le, siapkan lubang ketok, Le. Lubang ketok sudah di sini. Ini harus dipalu dulu. Pengamannya di sini. Ya. Oh, ikut deh, Le. Hitam-hitam, Le. Awas. Nah, oke, Mas Bro. Biar diikat. Sikatan ya. Bisa, pas. Aman ya? Ya, aman. Nah, ini kan aman. Di sini kan ada ini lebih landasannya ini. Kalau di dalam kita pukul begini, di sini nggak ada landasannya, Mas Bro. Dia patah ini nanti. Ya, ayo. Nah, kencang. Nah, sampai kayak gini aja nggak mau keluar. Loh, lah, bentar dulu. Ini dimasukkan dulu. Itu masukkan dulu. Ya. Tak palu nih Om. Sini. Oke Mas Bro, rodok cengel lagi Mas Bro. Oke, kalau nggak bisa cara halus harus pakai cara ngasar. Kalau di dalam patah. Ya. Bentar. Maju kena, mundur kena ya, sekalian remuk. Nah. Halo, assalamualaikum. Dik, awakmu janji karo Pak Anton pedae mbok terne Dik. Ditutup ya sana ya, Pak? Ya? Ditutup ya? Tentara ini. Nah, ya Mas Bro. No, bisa kan? Sehingga ini menjadi aman. Karena ini kalau dipukul di kondisi di sana, ini di sini kosong Mas Bro ini. Tidak ada landasannya. Dia akan patah di sini. Oke, aman ya. Tinggal bersihkan sana. Oh, kayak gitu. Oke Mas Bro, saya turunkan dulu. Nanti saya kasih informasi berikutnya ya. Nah, ini Mas Bro. Nah, ini kan harusnya lebar ini. Apa namanya itu, payungnya ini lebar kayak begini. Nah, ini. Oke, harusnya. No, harusnya di sini nih. Oke. Nah, sehingga dari atas Mas. Sehingga jarak ini, nah, ini 1 cm nih jaraknya. Kalau ini jaraknya berapa? No. Monggo penjelasan perhatikan loh. Jaraknya ya ini. Baut itu secara umumnya begini, baut yang seukuran ini loh ya. Seukuran ini 10 ini loh. Kurang lebihnya 1 cm ini. Nah, sekarang yang bawah. Oke Mas Bro. Nah, yang bawah ini sama nih. Yang bawah bener ini. Ini Mas dari sini Mas. No. Ini no payung lebar. No, bener. Sama kan? Ukurannya sama loh. No, sama. Kalau saya tarik sama. Oke. Dalam video kali ini saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Artinya begini loh Mas Bro. Kita itu tidak ikut membuat. Ikutin yang membuat yang pertama. Yang kedua, kalau penjenengan mau berkreasi, ya berarti penjenengan harus setidaknya punya ilmu yang lebih pintar daripada yang membuat. Intinya kayak begitulah, ya. Nah, kalau mengurangi ya, contoh kayak begini loh, bagusan ini Mas, misalkan, ya tidak bisa toh. Orang ini jaraknya sekian kok. Misalkan begitu, berarti kan tidak benar toh. Jadi menggunakan dasar-dasar logika lah semacam itu, ya. Boleh berkreasi, namun itu harus lebih bagus gitu loh Mas Bro, ya. Ini 10. Nah, ini langsung kendor, saya buka kendor. Ini 8 harusnya di sini. 8, tapi nah ini kurang panjang. 8 di sini harusnya. Ini kan 10 loh. Kunci 10 ini. Oke, nah 8 pendek mana? Ya ini tadi. Nah, ini punyanya ini Mas Bro. Nah, 8 ini tadi di sini nih. No, di sini nih. Ini punya siapa? Ini punya seperti di sini nih. Nah, seperti di sini nih. Nah, sini nih.
Gitu Pak, pindah-pindah toh Pak. Ora kondo Pak RB ini iki. Iya, langsung dia pindah. Iki Pak RB ini kan golek iki nanti wargaku iki ngono. Iku. Apa gara-gara pemilu wingi to kok padha pindah-pindah iku. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Kalau sudah pernah dibukar, bongkarnya enak Mas Bro, gampang ya. Kalau masih orisinal itu susah bukanya. No, ada kelainan itu. Itu ada kelainan. Tar dulu. Wes jatuh. Nah, monggo pengen perhatikan. Waduh. Ini ada karet Mas Bro, ada karet. Turun. Nah, itu di situ dah. Nah, karetnya di sini. Oke. Nah, ini karetnya. Nah, setelah karet ini karetnya di sini, ini masih ada pentolannya lagi, masih ada sambungannya lagi. Nah, pada rontok semua. Itu ada di sini loh. No. Oke, ini harusnya nempel di sini, ngunci di sini. Ini sudah patah. Nah, ini juga bisa mengakibatkan bocor, Mas Bro. Artinya tentang radiator itu tidak bisa satu kambing hitam. Jadi kambing hitamnya itu banyak, Mas Bro, soal radiator. Oke, nah sudah. Kemudian ini yang diinformasikan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, monggo Mas Bro. Apa ini? Bearing, gitu. Nah, bearing ini butuh apa? Pelumas. Pelumasnya apa? Kalau tidak stempet, ya berarti cairan. Oli maksudnya. Kalau stempet, berarti dia harus ada stempetnya terus. Kalau ini, dia butuh oli. Olinya dari dalam. Ini ditutupi. Coba penjenengan pikir, dia mau masuk dari mana? Begini loh Mas Bro, ya. Tidak ada orang yang pandai itu. Semuanya goblok. Gitu. Tapi mbok kita menggunakan logika gitu aja lah, gitu. Nah, nih monggo sekarang. Ini harus ada rasanya gigit. Ntar. Ini sudah dilas, berarti ada sesuatu. Ini sudah dilas. No. Berarti ada sesuatu. Mungkin pernah macet kah kan gitu. Oke, saya harus keluarkan ini nanti sama Dika ya. Yang penting penjelasan tahu dulu ya bahwa ini nggak ngerti maksudnya bagaimana kok ditutup dibiarkan di sini. Saya bongkar dulu biar jelas. Ntar cong kali. Loh, ini kan kering Mas Bro kalau nggak ada olinya. Pelumasnya dari mana dia? Nah. Oke, nanti ya. Nggak ada Dika, nanti saling bukanya harus sama Dika ini ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya, ini sudah jalur sampai di sini ya. Yang berikutnya adalah di sini. Saya ukur pengetupannya Mas Bro. Soalnya biasanya kalau sudah turun mesin itu banyak sekali yang geser pengetupannya. Oke, pengetopan. Oke, ini titik ini harus lari ke depan. Atau ini kalau di sini ada tanda, no. Tanda Mas ya. Tak kasih tanda yang lebih jelas lagi. Oke. Nah, ini ketemunya di sini. Oke, saya tempelkan di sini. Nah, itu. Nah, ketemu sama sini harusnya. Ini. Ini kalau orang awam kan melihatnya kayak apa? Dikira ini apa ya? Dikiranya itu salah gitu loh. Ngapain dikasih begini-beginian?
pabrik sudah memikirkan Mas Bro. Jadi ini kalau di sini, ini sama lurus ini ke depan ini. Kalau diurutkan, nah ini lurus ke depan ini. Oke. Nah itu ketemunya sini harus lurus pengetopannya. Monggo penjenengan perhatikan. Ini top ini. Sudah ya? Nah sudah. Oke. Berarti artinya sebelum saya buka ke dalam, saya sudah mengecek. Oke. Ini topannya bener kan begitu kan? Oke, kemudian penjelasan kalau mau membuka bautnya ini gunakan kunci L4 mili, tapi ini harus yang bagus Mas Bro ya kualitasnya. Terus dimasukkan, goyang-goyang begini, digoyang-goyang untuk memastikan bahwa ini sudah masuk bener. Oke Mas Bro. Ini gelapnya. Oke. Oh, kok gampang loh. Oke. Nah, tujuannya untuk membuka ini dulu. Nah, ini Mas Bro. Ini busi, bukanya diseret loh. No, seret. Oke, berarti pada saat pemasangan busi itu tidak dikasih pelumas. Ya, dratnya ya, bukan puncungnya, dratnya. Sehingga sebenarnya kasihan nanti yang belakang. Contoh, ini nggak dikasih yang sebelumnya, saya yang menjadi kesusahan kan begitu toh. Lemnya menggunakan lem tribon tapi non sealer, tribon yang non sealer ini tidak kuat Mas Bro. Dan kalau dipakai, ini kan kebetulan masih baru gitu, jadi sehingga ini lunak karena masih baru. Tapi kalau dipakai nanti beberapa bulan dia keras nanti, mending pakai sealer ya. Monggo, ukurannya berapa? CPR 6. Oke, harusnya CPR 9 ya. Bautnya kurang 1 loh. Loh, kurang 2 loh. Kurang 2. Nah, cuma 1 toh. Apa enggak getar ya 1 toh? Ini kan, nah bautnya seukuran ini, no. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah, monggo, penjenengan perhatikan. Saya lap. Ini Pak, rontok itu loh, rontok, dan ini warna hitam rontok, berarti pasti cairan ini masuk ke sini. Ingat dari awal, yang pertama dari radiator, gitu, masuk kepada water pump, pompanya, gitu, kebocorannya itu maksudnya. Nah ini saya belum tahu nih kebocoran di sini, belum saya cek kan. Nah, kemudian ini kopnya. Nah, diperbaiki. Ini kan sudah diganti baru silnya Mas Bro. Diperbaiki sampai berapa kali pun kalau bocornya di sini bahaya Mas Bro ini. Dan ingat, radiator ini atau cairan ini tadi, pendingin ini tadi, itu tidak bisa dilawan. Ya, sakitnya ini wajib hukumnya sama dengan oli. Tidak bisa namanya tunggu besok, tidak bisa. Nah, cuman kalau radiator ini penjenengan bisa membawa cadangan, membawa air cadangan ya, dengan syarat begini Mas Bro, kondisinya ini covernya di sini dibuka. Jadi kalau misalkan dipakai sekiranya itu mulai habis, maka penjenengan bisa membuka dari sini menggunakan alat ya.
baru nanti diisi langsung di sini. Jangan di cadangan, langsung di sini. Itu bisa dipakai. Misalkan kok mau dipakai ke Surabaya misalkan jarak tempuh 100 kilo katakanlah. Kemudian sudah terjadi masalah, maka jangan buat cadangan. Nanti tiap berapa kilo jangan harus ngisi terus. Contoh semacam itu. Ya Mas Bro ya, bisa dipahami ya. Dan hukumnya wajib diperbaiki. Karena nanti berhubungan dengan apa ya? Remuk mesin nanti, karena itu bukan panas mesin. Ya, ini sudah jelas kan? Saya tarik ya. Ayo Mas. No. Nerancang. Oh iya. Cahaya ning bulan. Nah, terancang ya. Udah terancang. Oke, no. Warna-warna ini Mas Bro. Ini warna lolos Mas Bro. Warna-warna yang lolos. Ini enggak lolos ini. Yang ini lolos ini. Oke. Dan pastinya harus diratakan, gitu. Dengan cara apa? Monggo, jangan kondisikan mau dibawa langsung ke bubut lebih enak, langsung bayar, gitu. Kalau mau capek ya kayak AGM gosok terus ya, sampai jinnya keluar ya. Oke, sudah Mas, jelas penyakitnya ini semua. Nanti tinggal kita lakukan perbaikan dan terakhir itu yaitu masalah loyo nanti ya. Kita cek. Nah, oke, batu, yang ini, nah, kelihatan. Kok seperti kotoran baru ini? Ada ini flek hitam loh. No, flek hitam ini tak gosok, nggak bisa no. Iya. Nah, Ya, diputer. nah diputar, oke. Oke, yuk ini ya. Nah, ini kan bukanya ini kan misalkan susah ya. Jadi gunakan ini Mas Bro. No, obeng bisa masuk nggak? No, masuk. Ya, satunya obeng kecil, masukkan ke sini. Sedikit, masukkan sini. Dah. Mana pukulnya? Pukul aja pakai gini tuh. Dia akan keluar. Nah, Bro, keluarkan, tidak beresiko ya kan? Oke, ini. Nah, ini kondisinya tuh, keluar. Dan ini tidak rusak, tidak rusak. Sekarang ngecek ini. Tempel, pegangi, gosok. Tuh. Ngoreksi, ya, namanya ngoreksi. Oke, ntar saya lapis dulu. Monggo. Warna cerah ini berarti kena. Ini nggak kena semua di sini loh, nggak kena semua. Oke, kemudian satunya. Gini ya kondisi awalnya ya. Nah, kita gosok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, monggo. Kena. Ini banyak yang tidak kena loh. Iya. Ini malah tidak kena ini. Bentar. Ya, sini Mas. Nah, ini Mas Bro. Ntar ya. Ini ada yang sangat-sangat bahaya. Kenapa sangat-sangat bahaya? Monggo penjelasan perhatikan. Ini parah ini. Saking lamanya loh. Dalam. Pelan-pelan Mas ya dan terang ya. Nah, perlu bukaan situ. Ini dalam ini Oke, dan ini kena. Ini belum kena. Ini kena. Nah,
yang bahaya kalau misalkan ini ya, ini bisa dimaklumi karena nanti kena dari luar ini tadi, artinya nempelnya di luar ini bisa diterima. Ini ya. Kalau ini nggak bisa diterima ini, karena cairan akan terobos masuk ke sini, cairan akan terobos masuk ke sini, cairan akan terobos masuk ke sini, cairan akan terobos masuk ke sini. Ini sudah bisa kena loh. Oke Mas Bro ya. Jadi pemahamannya itu ya apa ya? Yang dasar yang pertama itu dari tengah ini dulu, harus kena semua dasar tengah ini. Selanjutnya adalah luka-luka di sini itu bisa diabaikan, tapi sebenarnya jelek. Kenapa? Lubang-lubang di sini akan memulai lagi terus, dia membuat lubang lagi nanti. Langkah terbaik ya diganti ini saja. Kenapa begitu? Karena kualitasnya. Dan ini andai kata tidak kejadian keterlambatan penanganan, ya mungkin tidak semacam ini Mas Bro ya, karena keterlambatan penanganan. Oke Mas Bro, monggo penjenengan perhatikan. Ini sudah dibersihkan Dika loh, sebersih mungkin ini ya. Oke. Dalam tahap pembersihan itu menghabiskan bensin, menghabiskan tenaga, menghabiskan kompresor ini tadi, artinya itu banyak-banyak untuk bersih-bersih gitu. Jadi butuh waktu yang panjang Mas Bro. Oke. Kemudian ingat di sini tadi kan kotornya minta ampun, pasti ada sebabnya. Oke. Di antaranya adalah ini, monggo penjenengan perhatikan, loh, silnya ini sudah kerasnya minta ampun, kayak batu nih udah. Nuh, kerasnya minta ampun. Oke, maka ini harus diganti. Kenapa? Kalau tidak diganti nanti gantinya ini dari dalam sini. Nuh, dari dalam sini. Tidak bisa ganti dari luar. Oke, saya buka dulu ya. Astagfirullahaladzim. No. Oke, kaku. Sudah, ini yang baru. Oke Mas Bro ya. Menghadapnya bagaimana? Tadi kan awalnya begini toh. No, awalnya begini toh. Ya, bagusnya kan begini toh. Pilih yang mana, monggo. Oke. Monggo terserah mau pilih yang mana terserah. Nah, kalau saya yang penting fungsi, enggak mikir bagus saya. Biar jelek yang penting fungsi ya toh. Nah, biarpun jelek yang penting bermanfaat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sudah presisi ya. Nah, udah, datang aja. Oke, sudah. Tinggal pasang. Nah, sebelum saya pasang, saya tunjukkan penyakit-penyakit yang lainnya. Karena sepeda motor ini banyak sekali penyakitnya. Oke, sebelah sini kotor. Ayo ke sini. Sini Mas Anam. Mana tadi? Nah, manit ini tadi kan gesek toh. Coba kalau dibersihkan, bersih loh. Tadi kayak apa coba kotoran sampai di sini? Sedangkan kotoran tadi pasir Mas Bro. Pasir itu besi aja digesek sama pasir kalah. Berarti kan hebat dong pasir. Nah, ini nyatanya kalau udah dibersihkan begini kan seger kan loh. Loyalitas Mas Bro. Jadi kita harus punya loyalitas. Oke, kemudian ke sini yuk. Muter sini Mas. Nih, sudah kita bersihkan loh. Sama butuh bensin, butuh tenaga, ya, butuh kompresor juga. Nah, ini yang menjadi pertanyaan loh. Ngikis ini. Nah, moga-moga tidak konslet ya. Tapi kalau awalnya tidak konslet atau ini tidak ada yang merubah, dia tidak konslet. Karena apa? Karena begini Mas Bro. Nah, tar. Ini. Ibarat kalau saya besarkan itu ini, misalkan saya besarkan ini begini toh. Misalkan ini dua-duanya terkikis begini. Tapi yang terkikis atas sama atas. Bukan kok samping sama samping. Nah, lain lagi kalau kita ngikisnya begini, samping sini kena, samping sini kena, maka nempel lah konslet. Oke, kalau atas sama atas berarti dia kan kosong di atas. Nah, mungkin ini seperti itu yang terjadi Mas Bro. Jadi kondisinya adalah dia ada di atas ini tadi, bukan samping sama samping ya. Sehingga dianggap oke lah, dianggap bisa lah semacam itu. Tapi ingat ini kan ciri kan Mas Bro. No, ciri kan mahal kan ini ya harganya. Kalau yang ini, yang tengah ini kena baut Mas Bro. Bautnya kipasnya kepanjangan loh. Oke. Nah,
contoh kayak semacam ini kan kalau tidak diapa-apain kan tidak mungkin terjadi semacam ini. Berarti kan ada yang ngapa-ngapain kan begitu loh Mas Bro. Oke, bisa dipahami ya. Ini Mas Bro, ini karena kondisinya adalah jebol di sini. Nah, ini saya bukakan ya. Ini orisinil ya, saya bukakan tuh. Dari Suma ini orisinil. No. Monggo. No, harusnya kan ada bibirnya begini. Ini bibirnya habis sudah. Bocor nanti Mas Bro. Karena urusannya kan sama air radiator, tentang kebocoran air radiator. Gitu, maka harus diganti. No, sudah saya siapkan penggantinya. Oke, sekarang ini banyak Mas, situ dulu. Ini saya tarik ke atas. Nah, oke. Monggo jangan perhatikan. Ini baut ini tembus Mas Bro. Baut ini tembus ke sana. Kemungkinan ini dikasih baut panjang ini. Awalnya kan bautnya kan pendek toh. Nah, bautnya ini awalnya pendek. Ini tembus ke sana. Jadi kalau dibuka bautnya ini, ya, itu olinya langsung mantul. Karena tembus, oke. Coba pakai ini. Nah, ini coba saya tunjukkan. No, tembus loh. Nggak main-main ini. No. Ngek. No. Tembus kan Mas Bro? Mancur ini. Nah, terus kemudian penanganannya bagaimana? Kalau mau cara yang ribet ya berarti buka di las. Kalau mau cara yang ribet gitu. Kalau mau cara yang murah, saya kasih caranya. Ya, ini tak buka dulu ya. Ya Allah. Mumpung terbuka Mas Bro ini. Masang ini dulu aja biar aman. Soalnya takutnya ini kalau berubah nih ya. Ntar Mas Bro, saya pasang sakernya dulu Mas Bro. Ini benar perhatikan. No, sudah saya kikis. Kelihatan Mas Anam? Rata itu ya. Dan sudah saya finishing dengan amplas halus. Oke. Jos loh, rata loh. Iya, sudah digosok, sudah keluar jinnya ini. Sudah keluar, hilang dah, jinnya udah lari dah. Iya, jin dobot ya. Oke Mas Bro, kita pasang dulu ya. Takutnya nanti ini bergeser-geser ini. Bismillah, moga-moga nggak ada kelainan. Mana packingnya? Bawa sini deh. Itu Mas Bro. Nah, dibawakan Dika packing originale. No. KZR. Oke. Kalau tidak bisa ini, maka gunakan ini. TGP, misalkan begitu ya. Oke. Ini pak bawahnya pakai TGP karena nggak ada saya. Sudah. Harus dikasih peluang dulu sini, nanti masuknya biar mudah. Bisa penjenengan gunakan atau tambahkan pak 2 juga bisa di belakang ya. Monggo penjenengan kondisikan. Nah, biar aman ya. Oke, aman. Oke, sekarang berurusan sebelah yang bocor tadi. Sama-sama memperbaikinya Mas Bro, sama-sama bayarnya, ya. Langsung diajar sekalian. Memang dalam teorinya itu banyak pekerjaan kayak begini, kan gitu toh. Tapi namanya loyalitas ya begini. 01. Dika apa di total body ya? Iya. Ya, mari ngono nyekur ya. Kok iso kelet kabeh to piye ceritane iki? Ada yang aneh ini. Duh, kelet kabeh dik. Iki apa nih? Oh, dikasih stempet. Biar anu. Iya, sini. Iya, dari situ.
Jadi bentar ya. Nah, ini bautnya ada beberapa yang lebih pendek. Awalnya kan ini toh, ini kan yang lainnya kan. Ini yang di depan di sini Mas Bro. 1, 2, 3. Itu pendek ini. Buktinya ini. Bentar ya, buktinya. Nah, ini. Gitu. Kalau ini no. Beda kan panjangnya. Oke, nah itu tempatnya di sini. Nah, karena sisanya ini tadi loh. Ini aja kepanjangan ini. Ini harusnya segini nih. Kok jadi segitu tuh? Iya, dik baut ini. Baut ini cuma ini. Oke Mas Bro, kalau mengaca dengan ini, itu harusnya 1 cm ini. Ini 1 cm toh. Ini lebih dari 1 cm loh. Harusnya di sini harusnya. Ada 2. Ini kan, no. Semuanya tidak sama loh. Le, tolong potong ya. Nanti segini. Oke. Sekarang ini Mas Bro. Nah. Ini kan tembus toh. No, udah tembus toh. Penanganannya bagaimana? BBM. Dibersihkan dengan BBM. Ini langsung semprot nih. Nanti biar keluar ke sana. Yuk tidur. Bubuk. Nah, bubuk. Oke. Udah bubuk. Masih kelihatan Mas ya? Oke, ini disemproti begini. Kan ini toh tadi yang bocor. No. Bocor. Nah, biar apa? Ya biar tidak ada unsur pelumasnya di situ ya. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Jadi biar itu unsur-unsur cairan pelumas tadi biar hilang. Oke. Oke Mas Bro, penjelasan perhatikan. 1 cm, kurang lebihnya kan begitu toh, 1 cm. Berarti kalau kita mengukur 1 cm itu ya, gitu. Ginilah. Kurang lebihnya begini ya, kurang lebihnya. Nah, artinya apa? Ini kita kasih penghalang bahwa dia berhentinya di sini, stopnya di sini. Nah, ini nanti kita masukkan di sini, terus sampai stop berhentinya di titik ini. Tek begini. Nah, sudah sampai di sini. Nah, bagaimana? Kita kasih lem dulu. Ya, gitu ya. Ini lemnya. Nah, oke. Nah, sekitar 1 cm ya, kita mundurkan dikit biar kurang dari 1 cm daripada kebablas 1 cm. Nah, sudah. Ini kita aduk. Oke, di sini. Nah, sudah gini aja. Oke, sudah.
Mana tadi? Ya, ingat ya, sini ya, ini kita masukkan. Nah, dia akan masuk sendiri Mas Bro, kedorong dia ke dalam. Nah, sudah. Sedikit. Oke, udah. Diam. Nah, kita biarkan nanti sampai kering, ini nanti kita keluarkan. Ya, sudah, dia akan membentuk sendiri Mas Bro, aman di sana. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini langkahnya. Kemudian yang lainnya. Ntar ini kita grinder dulu ini, biar tidak lupa nanti. Mana tadi ukurannya? Ukurannya segini kan? No, berarti kita grinder di sini. Oh, segini loh Mas Bro, bisa jadi segini panjangnya. Untuk reman ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas Bro, ini ada rumusnya Mas Bro. Yang pertama, secara umum baut yang ukuran 10 begini itu panjangnya masuknya itu 1 cm secara umum. Oke, kalau menggunakan analisa logika begini. Penjenengan tahu orang gila? Orang gila itu kalau misalkan jalan kemudian di depan ada tembok, kira-kira orang gila tadi nobrok tembok ataukah mencari ataukah belok? Monggo. Belok kan? Saya pastikan belok, tidak mungkin ditobrok begini. Walaupun itu orang gila. Gitu. Orang gila itu kalau misalkan dia jalan kemudian ada sumur lubang, kira-kira orang gila tadi masuk ke lubang ataukah dia belok? Perasaan saya belok, sepengetahuan saya. Oke, itu orang gila. Nah, sekarang kita nih yang waras, ya. Mau nggak? Sekarang kita yang waras nih. Ini kalau kita masukkan di sini, no. Ini pasti punya rasa, Mas Bro. Ini masuk ini pasti punya rasa. Mentok itu pasti, tangan ini mentok pasti. Kenapa diteruskan? Pertanyaannya, kira-kira ini kita ini lebih gila daripada orang gila ataukah orang gila itu memang gila? Nah, iya apa enggak? Ini nyata loh Mas Bro, ya. Jadi kalau jenengan mau filosofinya orang gila aja udah ketemu, pakai ilmu ini, enggak usah pakai ilmu yang pinter, pakai ilmunya orang gila. Ya, nggak percaya bahwa orang gila itu bawa jalan, apakah dia mau nubruk sama tembok? Ditobruk masuk gitu. Oke, ini masalah ilmu sepele, hanya ilmu orang gila saja ya. Sekarang apalagi sini yo. Ini Dika masih nyekur klep karena klepnya bocor ya. Karena satu rangkaian. Jadi diperbaiki sama Dika. Oke, ini saya berdirikan sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Nah, sekarang masalah ini tadi. No. Ini saya keluarkan. Tar dulu. Tar. Kelihatan Mas Anam? Nah, saya keluarkan ya penguncinya ya. Ini kalau saya buka, monggo penjenengan perhatikan. Pak, hancur Pak. Padahal baru diganti gitu. Nah, ini juga diantaranya kualitas. Kenapa? Saya tanya sama bapaknya, berapa Pak harganya? Ternyata ini harganya murah. Saya bingung Mas Bro, artinya begini. Sil ini originalnya lumayan mahal. Kalau harganya menjadi murah, kira-kira ada nggak ya orang yang mau menjual rugi? Sepertinya orang itu mau menjual untung. Kalau harganya 50 dijual 100 itu benar, untungnya banyak memang. Tapi kalau ada yang harganya 100 kembali lagi dijual 50, ini sudah kok apa bagaimana ya ceritanya begitu. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Jadi kadang-kadang saya agak bingung kalau masalah dagang itu ya. Oke, ini yang terjadi ya. Nah, sudah. Bagaimana orang ini sudah jebol loh. Ya harus kita ganti. Padahal baru diganti. Oke, sudah. Kalau pengen aman sebenarnya gantinya 1 set Mas Bro, tapi harganya lumayan mahal ini. Udah, ini kita ganti ya. Itu dibawakan juga sama Dika. Mau pilih yang mana? Ini juga di sini juga begini ya. Artinya itu barangnya bisa beda-beda Mas Bro. Ada yang gini, ada yang gini. Dik, ini yang original asli mana, yang original CKD mana, Dik? Yang warna asli ini. Ini yang asli. CKD. Ini yang CKD. Kata-kata CKD itu mumet loh. Apa CKD?
Ya katanya ori gitu aja wis. Oke Mas Bro, ini sudah saya keluarkan ya. No. Saya keluarkan. Ini yang baru. Yang baru saya menggunakan ini. Yang ini ya. Yang satunya. Nah. Oke, ini seal olinya tidak saya ganti karena masih bagus loh. Oke, saya pasang. Pendorongnya ini yang paling susah ya, harus nyari pendorong yang bagus yang tidak mengenai di atas tengah loh, yang hanya mengenai ini luar ini lingkar ini. No. Oke. Nah, masuk ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah terpasang loh. Oke, mepet tapi tidak gesek. Mepet tapi tidak gesek, ya. Kalau gesek sedikit. Mepet tapi tidak gesek. Masuk ya. Nah, ini terbuka sehingga nanti oli bisa masuk lewat sini. Kalau tadi kan ketutup toh. Oke, Mas Bro. Ini sudah dilakukan penyekuran dika, ya. Monggo penjenengan perhatikan. Nah, luarnya sudah bersih semua toh. Ini loh sampai dalam ini, kalau dari samping Mas. No, itu ke dalam itu. Oke, enggak apa-apa ya, dianggap enggak apa-apa karena yang kita butuhkan adalah tengah ini tadi dan luar ini tadi. Oke. Tapi sebenarnya kan enggak benar, tapi masih disebut dimaklumi, ya Mas Bro ya. Nah, kemudian ini yang tadi ya. Oke Mas Bro, ini saya keluarkan ya karena sudah tadi ya. Saya keluarkan. Nah, bentar. Harus ngagetin. Nah, sudah keluar. Olinya dipasang dika lagi ya. Nah, dipasang dika. Tadi itu langsung mancur ya Mas Bro. Jadi kalau ada olinya dibuka, bautnya ini langsung mantur. Nah, sudah. Tidak ada yang nyangkut kan di sini. Monggo jangan perhatikan. Tidak ada yang ikut di sini. Loh, tidak ada. Ya, semua ada di dalam sana sudah. Nah, ini kita bersihkan. Oke. Ini kalau menggunakan teori orang gila, kita masukkan loh. Nutup sudah. Tidak bisa masuk. Ini sama juga loh. Segini. Oh ini. Loh ini bablas. Dik. Ini kok bablas juga ini. Oh iya lagi. Yang atas ya. Ini bablas juga ini. No. Tadi yang paling ketahuan yang bawah. 2. Ketahuannya 1 yang di belakang. Piye bapak ke? Kok ada 2? Hah? Yang atas. Yang atas kan ini enggak ada loh. Yang ini bablas loh. Shit. Oke Mas Bro, caranya sama ya, semacam tadi. Nah, kenapa ini tidak keluar? Karena ini kan berada di atas ini, olinya tadi di sini nih. Jika buka langsung keluar tadi. Oke, ini biarkan. Sekarang lanjutkan yang lainnya. Selalu ada pekerjaan. Tidak berhenti-berhenti ini pekerjaan. Ini kita pakai pengetapan nih. Oke, kalau mau penjenengan mau menggunakan pengeliman, maka lemlah yang di tengah saja.
Kemarin ada yang bertanya, kok pakai lem segala? Saya bilang tanpa lem tidak masalah. Ya, tanpa lem tidak masalah. Kalau saya memberikan informasi, kalau misalkan mau ngelem, lem yang tengah di sini sama sini, hanya tengah sini saja. Hanya di sini. Nah, membantu kebocoran daripada ruang bakar ini. Dan hanya menggunakan lem sealer ini ya Mas Bro ya. Karena ini, lem sealer ini kan tahan panas toh. Cakep. Sudah disegor sama Dika. Pin dowel masuk sudah. Oke Mas Bro, ini kurang lebihnya sekitar 30 Newton meter. Nah, ini Newton meter. Nah, ini kan 28. Nah, 28 kan, 28 kalau ketemunya 0. 0, mana 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini 28. Ketambahan 1 berarti 29, ini 30. Oh, sorry, ini nolnya, loh ini 0. Oh, meripat ini 10 kok 0. 0 ya kan? 0. 0 tambah 1, no 29. Nah, ini 30. Dah. Bukanya terakhir, berangkatnya duluan ya. Ini kan? Ya. Terus, mulai pasang. Oke Mas Bro, ini pengetopan. Nah, top ini, nah top di sini top loh. Ini top ya, di sini top juga loh. Oke, udah kalau situ ini pasang. Bismillah. Aduh. Nah, karena Bro ya, di top sudah top semua ya, top. Tinggal stagel lagi. Full ya. Sepuluh, 24, ini 10. Nah, 10. Oke. Nah, 10, 24.
Gitu, Mas. Muter berarti kan nyambung. Iya. Oke, ini baru. No. Kalau sudah tua begini, minta dibantu ini, Mas Bro. Kalau nggak dibantu, biasanya dia bocor. Oke, Mas Bro. Tadi bautnya payung. Oke, yang depan tadi. Depan kan sudah kemana tadi? Ini. Oke ya, tinggal naik, nanti tunggu hasilnya ya. Oke Mas Bro, monggo jangan perhatikan. Nah, tadi kan di sini toh tempatnya, tidak ada tempat masuknya gitu. Oke, nah ini saya buka, nah masuk ke sini, setidaknya lumayan lah nanti bisa masuk ke sini pipanya. Ya, cuman harus mengorbankan ini. Nah, ini kita potong, sini ini kita potong, supaya ini pipa bisa masuk ke sini. Oke Mas Bro, nah ini kalau misalkan kita pasang ya, nanti masangnya terakhir atau apa? Tapi ini saya tunjukkan dulu ya. Ini kalau kita pasang, mana bautnya? Ini baut. Ini, oh, monggo. Nanti seharusnya kan ini mentok sini toh. Nanti cuma sampai di sini loh masuknya. Tapi ini sudah habis nih. Maka ini kita dorong ke sini biar ini agak kena sedikit lah yang sini lah. Yang sini kena banyak gitu. Kayak begitu ceritanya, ya. Nah, supaya ketemu, maka harus kita masukkan kondisi begini Mas Bro. Bentar. Ini mana yang depan, mana yang belakang nih. Kayak ini. Oh, ini yang belakang nih. Begini. Oke. Mari kita keluarkan. Astagfirullah. Nah, ini kita kasih bantuan Mas Bro ya. Ingat ini bantuan. Lem. Apa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begini. Jadi sana, no, itu masih kena segitu loh. Ini bisa ke dalam, itu bisa kena segitu loh. Lumayan lah. Nah. Oke, ini biar kita biarkan kering dulu ya. Nah, jadi depan yang terkalahkan, belakang kena. Masukkan kalian. Kena? Iya. Nah, sudah. Gini. Nah, ini lumayan. Nanti dikunci di sini. Ini jaraknya kosong segini lah. Oke.
Oke Mas Bro, ini adalah hasil akhirnya ya. Setelah naik semua, air radiator sudah terisi, oli juga sudah terisi, jangan lihat sendiri tadi ya. Oke, kita kontak on, kita hidupin. Sini Mas. Jadi ini nanti akan kita tunggu sampai kondisi panas ya. Nanti ya, ini harus panas, artinya sirkulasinya harus muter. Oke, ayo sebelah sana. Nih, monggo jangan perhatikan. Tadi kan di sini lubangnya kan tembus toh. Sekarang tidak tembus. Ini tidak bocor loh. Sudah tidak ada baunya, tidak bocor loh. Oke. Kemudian ini masalah radiator ya, masalah panas. Maka kita cek di sini panasnya mesin. Yuk ke sini Mas. Monggo jangan cek. Ini masih dingin, masih 60. Nanti untuk menuju ke arah 100 dia akan lama Mas Bro. Dan lampu mil nyala, lampu mil merah itu loh Mas Bro, indikator panas nyala itu antara 125 ke atas. Ya, kalau dia sudah menyentuh angka di 125 ke atas, maka lampu merah itu akan menyala. Ya, nah ini masih 62. 62 jam menuju ke 100 lama loh. Ini merangkak loh, 62 gitu. Lama banget nanti itu. Ini kalau misalkan terjadi tidak normalan pada sistem radiator ya, maka dia dari 62 ini langsung lonjat-lonjat 62, langsung 65, 68 terus gitu, cepet dia. Ya. Ini Mas Bro. Ada sirkulasinya. Dika, tolong Le, cekin Le. Nih, biar Dika yang ngecek itu. Ayo, cekin atas bawah. Ada panasnya enggak? Ada, sudah panas semua. Masuk ya? Masuk. Iya panas. Dua-duanya. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Tinggal nunggu masalah kekuatan yang kita akal tadi ya. Kan ada banyak pengakalan kan. Artinya kalau dia sampai panas nanti mendekati 100 kemudian tadi akalan kita tidak mampu, maka akan jeblus nanti. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini adalah hasil akhirnya, penuh proses panjang Mas Bro dan penuh keloyalan ya. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal maka mekanik harus loyal. Ini hampir seharian sendiri cuma memperbaiki kayak gini. Kalau nggak begitu ya cuma bongkar, dilap-lap gini dipasang. Ya kalau kita kan bersihkannya total kayak begini. Oke, kepuasan adalah hasil akhirnya Mas Bro ya. Kepuasan kita dan kepuasan konsumen. Oke Mas Bro, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video akhir terbaru. Oke, biar sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.